Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam kajian kitab Syarhul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana pada malam hari ini kita insyaallah sampai pada hikmah yang ke-43. Oke. Masih ingat? Benar 43 halaman 42. Mudah-mudahan tidak salah. Benar ya? Ya. Untuk kitab kuningnya Syarhul Hikam halaman 31. Ada yang bawa kitab kuning? Tidak ada. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Allah berikan ridhonya dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Marilah untuk mengawali kajian ini kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Pahalanya kita tujukan pada guru-guru kita semua, khususnya kepada Syekh Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari wa nakhusul khasah ila Syekh Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari wa ila Haji Muhammad bin Nus wa ila Haji Makhris Ali Ridhoyo diri atanallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Arif Billah Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Halaman 42. Aslu kulli maksiatin wa khaflatin wa sahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli maksiatin, pokok dari semua maksiat, wa khaflatin dan kelalaian, wa sahwatin dan syahwat, ar-ridha 'anil nafsi itu adalah karena ingin atau ridha memuaskan hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, sedangkan pokok dari segala ketaatan, wa yaqadatin dan kesadaran, wa ifatin, diartikan di sini ifah dengan kesopanan akhlak budi. Wa ifatin, terjaga dari perbuatan yang maksiat atau kesopanan akhlak budi ialah karena ada pengekangan atau penahanan terhadap hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengakui kebersihan diriku karena hawa nafsu itu selalu mengajak atau menyuruh berbuat kejahatan, kecuali bagi siapa yang mendapat rahmat atau perlindungan Tuhan. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhnya Ibnu Athaillah tentang
masalah kemaksiatan dan masalah ketaatan. Pokok dari segala perbuatan maksiat itu mukhalafatun lima amarallahu bi wa naha anhu. Maksiat adalah mukhalafah, berarti melawan atau menentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Berbuat maksiat artinya durhaka, berarti tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Padahal kita wajib untuk beribadah kepada Allah, wajib taat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu bahwa taat pada Allah itu hukumnya wajib, namun tidak serta-merta ketaatan kita jalankan. Begitu berat ketaatan itu kita lakukan. Walaupun janji-janji Allah terus disampaikan pada orang-orang yang taat kepadanya, dan bagaimana yang terjadi pada orang yang maksiat. Misalkan Allah katakan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya tidak mau melakukan ketaatan kepadaku, melakukan maksiat, maka waman a'rada fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, ma'isatan dongka. Setiap dari kita pasti ingin mendapatkan kelapangan rezeki, kemudahan urusan dan lain sebagainya. Dan yang menyebabkan kesulitan itu jelas kemaksiatan. Tapi kenapa tidak semua dari kita meninggalkan maksiat? Ini yang menjadi masalah sehingga banyak kesulitan hidup yang kita alami. Ma'isatan dongka. Walaupun hidup secara materi tercukupi, namun kenyataannya dalam hati tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Selalu ada kegalauan, kesedihan. Kenapa kesedihan? Misalkan dia kaya, karena dia takut jatuh miskin, dia selalu ingin mempertahankan kekayaannya. Kekhawatiran dia mengalami kemiskinan di suatu saat nanti itu menjadi hal yang besar yang membuat kegalauan hati seseorang. Jadi kalau orangnya memang sempit hatinya, oleh Allah diberikan ma'isatan dongka, walaupun dengan harta yang banyak tidak pernah mendapatkan kebahagiaan karena khawatirnya besar, andaikan dia jatuh miskin, sehingga tidak ada kebahagiaan. Ini aslu kulli maksiatin, dikatakan pokok dari segala maksiat adalah ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita bisa melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah kalau kita tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Dan kita bisa tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang ketika kita belajar agama, ketika kita tholabul ilmi, ketika kita ngaji. Kalau tidak ngaji, tidak tholabul ilmi, ya tidak mungkin kita tahu. Laisal ilmu illa bitta'allum. Tidak ada ilmu yang tanpa dengan belajar. Maka agar kita bisa menjadi orang yang takwa, kuncinya harus punya ilmu sebelum mengamalkan ketakwaan atau menjalankan ketakwaan. Kemudian khaflatin. Pokok dari khaflah, al-khaflatun lil qalbi an hadratir rabbi. Khaflah, lupa terhadap lupanya hati. Maksudnya lupanya hati terhadap hadratir rabbi. Tidak merasa Allah itu bersama dengannya. Padahal wallahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sudahkah kita merasa kedekatan Allah dalam hati kita? Bisa jadi kita merasa jauh dari Allah, sehingga kita menganggap akal kita, tenaga kita, usaha kita itu yang menentukan apa yang kita inginkan. Ini wakhaflatin, lupa, hati kita lupa ada yang berkuasa yang menentukan kehidupan ini. La yadur wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat kecuali Allah.
la yasukul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah. Tidak tertanam semacam itu, sehingga kita itu selalu memaksakan kemampuan yang ada untuk mencapai keinginan, padahal kita ada keterbatasan, ada ketidakmampuan. Namun dengan keyakinan bahwa kita yang menentukan, seolah-olah semuanya ada pada kita yang menjadi penentunya, kita melakukan hal yang kiranya di luar batas kemampuan kita. Bisa jadi seperti itu karena lupa adanya Allah. Tapi kalau lupa, kalau dia ingat adanya Allah, dia pasti akan mengatakan, saya ikhtiar semampu saya, untuk selebihnya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memaksakan kemampuan yang mana belum tentu, walaupun dipaksakan dia akan mencapai kesuksesan. Wasahwatin nafsaniyah, wasahwatin, dan juga syahwat nafsaniyah, nanti yang menjadi penyebab orang itu kuat syahwatnya, nafsunya besar. Apa yang dimaksud dengan syahwatin nafsaniyah? Dalam salahnya disebut wahya at-ta'adduqu bima yusilu 'anillahi ta'ala, yaitu bergantungnya hati, bersandarnya hati kepada perkara yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diingat kuasanya selain Allah. Ini zahwatnya maksudnya. Jadi dia tidak berkeyakinan Allah lah yang menentukan, namun dia berkeyakinan dia yang selain Allah yang menentukan. Bima yusilu anillah, bergantung dengan perkara yang menyibukkan dari Allah, bergantung dengan pekerjaannya. Misalkan kalau nanti saya punya pekerjaan yang banyak, pasti saya akan mendapatkan hasil yang besar. Bergantungnya kepada itu. Setelah dijalani belum tentu, karena penentunya bukanlah pekerjaan kita, tapi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu syahwat, ambisi lah, ambisi rakus, terlalu berharap berlebihan kepada selain Allah. Maka ujung-ujungnya kalau berharap berlebihan pada selain Allah, dia akan kecewa, karena yang menentukan adalah Allah. Syahwat itu kenapa terjadi kemaksiatan, orang hatinya tidak menghadap atau menatap kepada Allah, kemudian timbul rasa syahwat atau kerakusan yang begitu besar. Penyebab utamanya ar-ridho anin nafsi, karena dia rela dengan keinginan nafsunya. Bijma'il arifin wa arbabil qulub, hal ini sesuai dengan kesepakatannya orang-orang yang makrifat kepada Allah dan orang-orang yang memiliki pandangan hati, orang memiliki basirah, menyimpulkan segala bentuk kemaksiatan yang menjadikan kita itu berpaling dari Allah, yang membuat kita begitu berambisi dengan dunia, adalah nafsu kita yang kita biarkan. Ridho dengan nafsu, rela mengikuti kemauan hawa nafsu. Yang dipikirkan hanyalah kesenangan-kesenangan nafsu, tidak berpikir bagaimana dampak kehidupan akhirat yang akan terjadi. Padahal hidup tidak hanya di dunia, kita akan menjalani kehidupan yang abadi yang disebut dengan kehidupan akhirat, yang dimulai dengan alam barzah, alam kubur, dilanjutkan dengan bangkit dari kubur, sampailah kita pada kehidupan antara surga dan neraka. Itu pasti yang akan kita jalani, namun tidak dipikirkan sama sekali. Yang dipikirkan bagaimana diri kita bisa mencapai kesuksesan dunia. Apalagi kalau pernah dikecewakan sama orang atau pernah dihina orang, ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya tidak seperti yang kau kira, bahwa saya itu sukses. Dengan segala bentuk cara, dengan segala cara dilakukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya adalah orang yang tidak pantas untuk dihina, untuk menunjukkan pada yang menghinanya bahwa salah dia menghina dia. Ini ambisinya besar. Bisa jadi segala cara dilakukan untuk mencapai keinginan, untuk menunjukkan ke orang bahwa dirinya itu berhasil. Ini ridho anin nafsi, rela dengan nafsunya, tidak mengekang kemauan hawa nafsu.
Setannya sebenarnya tidak begitu berperan, karena setan itu hanya nimbrung kepada nafsu. Ibaratnya setan kalau tidak ada nafsu tidak akan bisa menggoda. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka setan akan ikut andil di dalamnya, semakin memperparah keadaan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi, Allah menceritakan apa yang disampaikan Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi dan nafsal ammaratun bisu. Aku tidak bisa membersihkan diriku dari hawa nafsuku, karena hawa nafsu itu selalu mengajak pada perbuatan yang tercela. Nafsul ammarah bisu harus dikendalikan, harus ditahan dengan cara apa? Berpikir tentang dampak yang akan terjadi. Jadi harus punya perkiraan, nantinya itu bagaimana dampaknya, apakah baik atau buruk. Tidak hanya sekedar dampak dunia, dampak akhiratnya seperti apa. Kalau orang di hatinya itu punya keyakinan setiap keburukan akan merugikannya, baik dunia dan akhirat, tidak akan melakukan keburukan. Kalau kemaksiatan akan merugikan dunia akhiratnya, tidak akan melakukan kemaksiatan, tidak akan berani untuk meninggalkan sholat, tidak akan berani untuk berbuat zalim pada sesama. Kalau keyakinannya seperti itu, bagaimana bisa menumbuh keyakinan seperti itu? Yakin terhadap ayat Al-Quran, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, beramal sholih, hubungannya kepada Allah baik, pada sama lain juga baik, tidak berbuat zalim pada sama, rajin ibadahnya, maka bagi dirinya dia akan mendapatkan balasan itu. Fali nafsi, man amila sholihan fali nafsi. Sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat dosa, tidak menjalankan ibadah, selalu berbuat zalim dengan sama, punya sifat iri dengki, punya sifat sombong, punya sifat dendam dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan kerugian sendiri, rugi dirinya sendiri. Sehingga dari situ dia tidak ingin menjadi orang yang rugi. Dengan segala macam cara nafsu itu dikendalikan. Nafsu kan ibaratnya seperti binatang yang liar, dan binatang liar itu bisa menjadi jinak kalau benar-benar dilatih. Nafsu juga demikian, kalau benar-benar dilatih dia akan menjadikan jinak nafsunya. Mengendalikan nafsu seperti nyapih anak kecil. Nyapih anak kecil yang biasa netek sama ibunya, dia tidak mau karena sudah haulaini kamilain, sudah berusia 2 tahun, dia harus melepaskan teteannya. Ya pertama nangis, dia tidak bisa dilepaskan. Namun setelah sekian lama, beberapa waktu kemudian, ketika dia sudah merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya minuman selain susu ibunya, dia tidak mau lagi untuk netek sama ibunya. Ini nafsu ibaratnya seperti itu. Dikendalikan, ya dilatih, dipaksa dulu, nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Sholat berjamaah, kalau tidak berbiasa ini berat. Jangan berjamaah, sholat sendiri saja, kalau tidak terbiasa berat. Yang sudah dilatih sejak kecil saja, dewasanya masih terasa berat. Saking pentingnya sholat, kan Rasulullah sampaikan, muru as-sobiyya bisolah idza balagha sab'a sinin, idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahlah anakmu untuk mengerjakan sholat kala usia 7 tahun, dan pukullah dia kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun, agar ada latihan, tamrin, dilatih. Ada latihan-latihan biar nanti ketika sudah balik dia sudah terbiasa melakukan. Yang dilatih sejak kecil saja sulit, apalagi yang baru dewasa baru mengerjakan. Sulitnya luar biasa. Namun bukan berarti tidak bisa, harus dipaksa. Harus ada keyakinan yang kuat bahwa kalau dia melakukan yang diperintahkan oleh Allah akan mendapatkan keuntungan yang besar. Seringkali kami sampaikan, Allah itu tidak pernah dirugikan andaikan hambanya tidak beribadah kepadanya. Tidak rugi andaikan hambanya ibadah dan tidak dituntungkan, karena Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak membutuhkan apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan.
Kenyataannya memang demikian, memang demikian. Tapi kenapa kitanya yang masih malas untuk melakukan suatu perbuatan yang padahal perbuatan itu kembalinya kepada kita. Ini harus menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Dan waktu yang kita miliki sangat terbatas. Sampai kita mati. Matinya kapan? Sewaktu-waktu. Mereka yang mati sebelumnya tidak memperkirakan kalau dirinya mau mati. Tidak mungkin ya. Tahu, wah nanti saya akan mati ya. Saya akan sungguh-sungguh gimana ya. Tidak tahu. Dia tahu-tahu meninggal dunia. Makanya kalau kita yakin mati itu pasti, sebaiknya sebelum kematian itu datang, kesempatan yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ridho anin nafsi penyebabnya, membiarkan nafsunya mengendalikan dirinya. Maka Allah sampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh selamat orang yang membersihkan hawa nafsunya, dan sungguh celaka orang yang membiarkan atau yang mengotori nafsunya. Membiarkan nafsunya, tidak dicegah, tidak dilawan, tidak ditentang, ya. Dibiarkan begitu saja, menguasai. Akhirnya membuat orang celaka. Kalau sudah bisa dikendalikan, jadilah nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafsul mutmainnah tenang. Ya seperti anak kecil kalau sudah dilatih dengan makanan-makanan biasa, ya dia tidak ada keinginan untuk melakukan atau netek sama ibunya tadi. Binatang yang sudah jinak tidak akan bisa liar lagi karena sudah terbiasa dengan jinak. Kita punya tugas yang sangat berat untuk mengendalikan hawa nafsu kita, dan itu tidak mudah. Harus terus dilatih dan dilatih sampai benar-benar itu sesuatu yang tidak berat lagi untuk kita lakukan. Perkara yang harus kita lakukan itu. Insyaallah kalau demikian kita akan bisa menjadi orang yang taat pada Allah. Karena kunci penyebab utama kemaksiatan itu terjadi karena rela dengan hawa nafsunya. Tidak curiga, ya, tidak berpikir panjang lebar. Pokoknya kalau saya mau ya saya lakukan, itu loh. Harusnya orang itu mikir, ini bagaimana ya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kira-kira bisa enggak? Harus berpikir seperti itu. Sewaktu-waktu saya mati, saya diminta pertanggungjawaban. Kira-kira yang saya lakukan benar atau tidak, sehingga nanti saya bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua yang kita sampaikan, ketika yang kita dengarkan, yang kita lakukan, siapapun yang terlintas dalam hati kita, pasti Allah akan memberikan, meminta pertanggungjawaban pada kita semua. Allah melihat, Allah mencatat, Allah pula yang akan memberikan balasannya. Li'anna ridho anha yujibu tahtiyata uyubiha. Ketika orang itu ridho dengan nafsunya, artinya tidak pernah ada kecurigaan terhadap nafsunya, akan menjadikan keburukan-keburukannya itu tertutup. Jadi orang kalau senang dengan perbuatan buruknya, yang buruk itu tidak kelihatan. Dia menganggap itu hal yang biasa. Wong sudah yang terus-terus dilakukan seperti itu, dia tidak sadar. Jadilah watak yang buruk. Maka ada istilah wataknya orang itu tidak bisa dirubah. Sebenarnya bisa. Orangnya yang tidak sadar bahwa itu suatu keburukan, sehingga dia tidak ada keinginan untuk memperbaikinya. Kalau dia sadar dengan cara dia curiga, benar tidak yang kulakukan ini? Kalau dalam kitab Ihya kan cara untuk mengetahui siapa kita baik dan buruknya kan ada 4 cara. Yang pertama, kita punya guru yang benar-benar bisa menunjukkan ke kita tentang keburukan kita. Seorang guru yang tahu betul keburukan kita dan menasihati kita terus, menuntun kita terus. Yang kedua, kita mencari orang yang jujur tentang kita, orang-orang dekat kita. Kalau ngomong jauh mana yang dia lihat tentang kita keburukan kita, dan kita juga siap untuk menerimanya. Yang ketiga, ketika kita melihat orang yang benci kepada kita. Kalau orang senang biasanya yang diomongkan yang baik-baik, tapi kalau benci itu yang buruk-buruk itu keluar semua. Bisa jadi kenyataan kita seperti itu, ya, apa yang disampaikan.
Kemudian yang keempat, kita melihat dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Oh, orang kok seperti itu, ketika dia ngomong kok kasar. Dia itu kalau punya masalah sama orang kok dendamnya seperti itu. Nah, saya kira-kira semacam itu enggak, dikembalikan ke diri sendiri. Kalau memang ada seperti itu, oh berarti selama ini saya salah. Saya harus segera memperbaiki diri saya. Itu ketika enggak ridho. Tapi kalau ridho lah, sebuah ini aja. Ini harus HP timbang sing biyen. Yang lebih parah daripada saya banyak. Kalau enggak ridho seperti itu, sehingga enggak ada perubahan. Ingat ya, hidup di dunia sementara. Kalau kita salah dalam menjalaninya, risikonya besar di akhirat. Semumpung kita masih di dunia, harus benar-benar kita perbaiki segala kesalahan kita. Dan kita harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang benar-benar mendatangkan manfaat besar bagi kita ketika menghadap pada Allah. Kita tidak ingin hanya sekedar masuk surga, tapi kita ingin berada di surga yang paling tinggi. Surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita bisa mencapai yang tinggi, kenapa kita hanya melakukan yang biasa saja sehingga kita hanya sampai ke yang rendah? Itu pun kalau bisa masuk surga. Kalau tidak jadi masuk, akhirnya masuk neraka. Karena kelalaian kita di saat hidup di dunia, kelalaian, dibutakan oleh nafsu, dibutakan oleh keinginan-keinginan untuk mencapai kesenangan-kesenangan dunia. Nafsu dibutakan. Sebenarnya kita harus sadar bahwa kita harus melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini, biar kehidupan akhirat nanti benar-benar bahagia. Li'anna ridho anha yujibu tahtiyata uyubiha wa masabiha wa yasiru qabihaha hasanatan. Sehingga yang jelek itu kelihatan baik. Faman radiya an nafsihi istahsana khalaha wa sakana ilaha wa man istahsana khala kulla khali nafsihi swasakana ilaha istaulat alai al-khaflah anillah wa bil khaflah yang qalbu an tafaqqud wal mura'ah li khawatirihi ila akhirih. Kemudian yang berikutnya, wa aslu kulli ta'atin, asal dari segala ketaatan, dan kita harus taat, harus taat. Kuncinya orang bisa taat. Taat itu apa? Muwafaqatun lil amri wan nahyi, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang, menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Wa yaqadha, menjadi orang yang selalu ingat pada Allah, dukhulu fi hadratillah wa tanabbaha lima yurdihi wa iffah, dan juga bisa mengendalikan diri dari keinginan nafsu, yaitu ngadamur ridho minka anha, ketika kita tidak ridho terhadap nafsu yang ada pada diri kita. Di saat kita terus berpikir sebelum melakukan segala sesuatu, tidak asal melakukan, kok lek disenengi yo dilakukan ya. Berarti melakukan suatu sak karepe dhewe, sudah mikir aturannya agama. Kalau senang ya senang, gelem sholat ya sholat, gelem ibadah ibadah, ra gelem ya wis ditinggal misalnya. Ini kan urip sak karepe dhewe, hanya semaunya sendiri yang dilakukan. Ini pasti akan menjadikan orang tidak akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat kepada Allah kuncinya, ingin taat pada Allah kuncinya adalah kita harus senantiasa tidak ridho terhadap nafsu kita. Selalu berpikir setiap yang kita lakukan tentang bagaimana dampaknya nanti, baik urusan dunia maupun akhirat. Nanti kita itu kan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum-hukum Allah yang harus kita patuhi, yang tidak boleh kita langgar. Disitulah kita harus menjalani kehidupan. Sementara mawon di saat hidup di dunia, maka ungkapannya kan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ibarat penjara bagi orang mukmin. Karena apa? Terikat oleh aturan, tidak bebas. Seperti tidak bebasnya orang berada di penjara. Tidak apa-apa, karena nanti kita akan bebas. Daripada sekarang bebas, nantinya kita akan di penjara. Maka al-mautu fatul mukmin, kematian itu ibarat seperti hidangan bagi orang mukmin. Kebebasannya seorang mukmin kematian itu. Karena kalau orang sudah mati, tidak ada kewajiban ibadah, taklif sudah tidak ada. Perintah apa yang harus dikerjakan tidak ada, larangan ditinggalkan apa tidak ada. Bebas-bebas, tidak usah berbuat apa-apa.
Wong tidak lama kok, hanya sampai kita mati. Kalau kita meninggalnya besok, ketaatan kita ya hanya sampai besok. Setelah itu sudah tidak melakukan apa-apa, hanya sementara saja. Oleh sebab itu harus kita paksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ingin celaka, kita ingin selamat. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita serahkan pada Allah agar Allah memberikan pertolongannya pada kita. Yang diinginkan Allah dari kita itu kesungguhan, niat tenanan, kesungguhan untuk melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Dengan sendirinya Allah akan memberikan pertolongan, memberikan jalan, memudahkan. Itu yang harus kita lakukan, kesungguhan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku tunjukkan jalan kepadanya. Allah mengikuti nantinya. Ketika ditaati dengan sungguh-sungguh, dia bisa istiqomah dengan ketaatan itu. Ketika maksiat benar-benar ditinggalkan, akhirnya dia itu memang benar-benar terjaga dari kemaksiatan. Karena hakikatnya yang menjadikan orang bisa ibadah, meninggalkan maksiat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah memberikan pertolongannya kepada kita, keuntungan besar kembalinya kepada kita, tidak kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari kepada kita semua tentang pentingnya kita senantiasa menahan kemauan hawa nafsu. Jangan kita mengikutinya, karena kalau mengikuti kita akan celaka. Nabi sampaikan, a'da'atuika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling berat adalah nafsumu yang berada dalam dirimu. Jadi melawan kemauan diri sendiri itu. Setannya tidak begitu berperan, namun nafsunya begitu besar, akhirnya kita akan menjadi orang yang celaka nantinya. Tahan hanya sementara. Bahasa saya hidup ini harus tirakat. Tirakat itu menahan diri. Ibaratnya seperti orang yang sakit, kalau ingin sembuh dia harus meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Tirakat namanya. Orang diabetes dilarang makan gula, minum gula misalkan. Orang darah tinggi dilarang makan sate, gulai dan sebagainya. Hanya seperti itu. Kalau memang itu membahayakan, jangan kita lakukan. Kalau kemaksiatan itu akan membuat kita rugi, ya jangan kita lakukan. Hanya sementara di saat kita hidup di dunia. Setelah kita mati, sudah tidak ada ketentuan yang harus kita jalankan dalam kehidupan. Karena dunia darul amalin, sedangkan akhirat adalah darul jazain. Berbeda. Akhirat tempat balasan, sedangkan dunia tempat beramal. Kalau kita tidak melakukan amal di dunia ini, maka kita tidak akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Di dalam kita hidup di dunia, kita harus mencari dua-duanya, antara untuk kebutuhan dunia dengan kebutuhan akhirat. Namun Allah lah yang akan memberikan kemudahan, asalkan kita sungguh-sungguh dalam menjalankan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada waktu 5 menit. 5 menit bagi yang mau bertanya, saya persilahkan seputar yang saya sampaikan atau yang lainnya. Silahkan. Tidak ada pertanyaan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita dalam bekerja bisa ada misalnya dengan Jakarta dengan sini waktunya kan beda. Nggih. Pada saat bersamaan sudah masuk waktu sholat. Nggih. Nah kita mengikuti waktu Indonesia Barat kita sholatnya agak terlambat. Nggih, nggih. Maksudnya sholatnya agak terlambat? Kalau kita sholat terlambat karena mengikuti kegiatan yang ada di Jakarta.
Ya. Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita pahami di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, Allah itu memberikan kelonggaran yang sangat luar biasa kalau kita pahami. Dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sholat itu hukumnya wajib bagi orang mukmin dan waktunya telah ditentukan. Artinya yang penting masih berada dalam waktunya. Kita tidak mengatakan melakukan kelalaian ketaatan. Yang dikatakan melakukan kelalaian ketaatan di saat kita tidak melakukan di waktunya. Semakin kita melakukan di awal, semakin besar pahala yang kita dapatkan, karena perbedaannya sangat jauh antara di awal waktu dengan di akhir waktu. Namun bukan berarti ketika tidak di awal waktu kita melakukan kelalaian. Selama masih di dalam waktu, sholat masih bisa dikerjakan. Contoh sholat maghrib, waktunya sampai dengan sholat isya. Selama belum masuk waktu isya kita mengerjakan sholat walaupun di akhir waktu, kita tetap melakukan ketaatan dan tidak melakukan kelalaian ketaatan. Karena memang selama belum masuk waktu isya itu masih waktunya sholat maghrib. Dengan begitu panjang waktu sholat, ini menandakan Allah itu memang memberikan kelonggaran kepada kita semua. Sekira waktu yang mana yang bisa kita lakukan di saat mungkin di awal waktu kita tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita katakan lalai andaikan tidak di awal waktu. Hanya saja bagaimanapun juga awal waktu nilainya jauh lebih besar daripada dilakukan di akhir waktu. Bukan berarti di akhir waktu itu salah. Selama masih berada di dalam waktunya sholat, walaupun di akhir tetap melakukan ketaatan, karena memang waktunya belum habis. Maka dalam fikih itu dikatakan ketika masuk waktu sholat ada dua yang bisa kita lakukan. Satu, segera mengerjakan. Yang kedua adalah niat dalam hati akan mengerjakan di saat waktunya belum habis. Yang lalai itu di saat masuk waktu sholat tidak ada niatan mengerjakan sama sekali, karena tidak ada niatan sholat. Beda dengan orang, saya sekarang masih sibuk, di awal waktu saya nanti akan mengerjakannya setelah selesainya pekerjaan saya. Bukan lalai. Yang jelas-jelas lalai di saat dia masuk waktu sholat, belas tidak ada keinginan untuk mengerjakan. Dan jelas ada orang yang seperti itu dan tidak sedikit yang seperti itu. Seperti itu dalam fikihnya masih boleh selama masih dalam waktunya sholat. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Habis waktu 1 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita mohon pada Allah semoga kita semua senantiasa diberi umur panjang dalam ketaatan pada Allah, istiqomah, dan di saat kita dipanggil menghadap padanya kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.